mudah-mudahan menjadi sebuah dasar bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan langkah kita. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59 yang merupakan ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah setelah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya yang diberikan perintah ini hanya orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran perintah itu kadang ada dua, diawali dengan ya ayyuhan nas dan yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Satu ayat yang hanya ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm, itu ayat yang bertujuan lain karena Allah menghinakan penghuni neraka. Maka Allah mengatakan oleh orang-orang kafir jangan mencari udzur di dalam surat At-Tahrim kalau masalah. Tetapi secara umum awalan sebuah perintah dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan itu tujuannya adalah Allah akan memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman atau lawanan. Sehingga ada Abdullah bin Mas'ud, para sahabat kalau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu mereka memasang kuping lebih dekat. Istilah kita, kita dipanggil. Setelah panggilan mestinya biasanya ada perintah dan larangan. Maka pada surat yang sudah kita bahas, Allah menyampaikan perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah menyuruhkan kepada kita itu untuk mentaati Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah adalah zat yang kita ibadahi. Jelas, maka saya bilang muhkamat. Rasul manusia yang diutusnya, maka kita mengikuti karena beliau mendapatkan wahyu. Ulil amri minkum qala innama huwal umara wal ulama. Maka yang dimaksudkan dengan ulil amri itu ada dua. Ulama urusan ibadah, keagamaan kita, sholat, mungkin kayyim lah, atau ulama yang ngurusi menjelaskan halal haram, maka ikuti petunjuk ilmunya. Wal umara adalah pemerintah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita dengan tiga perkara: Allah, Rasulnya, dan umara. Ada apa dengan perkara ini? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memahami dari ayat ini bahwa Islam itu syariatnya Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya mengatur hablum minallah yang pertama itu, tapi juga mengatur hablum minan nas. Ada ayat-ayat di dalam Quran yang urusannya pribadi masing-masing kita. Disuruh ibadah A, ibadah B, melakukan A, melakukan B, yang bisa secara langsung dikerjakan oleh kita. Tetapi ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan itu menjadi urusan kolektivitas, kebersamaan, agar menciptakan keadilan, agar menciptakan ketentraman, ketertiban. Maka ada ayat-ayat yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang individu, melainkan ada orang yang mengurusi kolektivitas. Itulah umara. Karena kalau tidak ada umara, ada sebagian besar ayat-ayat Allah yang tidak dikerjakan. Ini berbicara secara daulah Islam secara umum dulu. Ayat tentang potong tangan, ayat tentang orang yang berzina, ayat tentang masalah hukum pernikahan dan macam-macam. Yang mengatur apa? Kalau saya menikahkan sendiri selesai, itu enggak. Ada yang mencatatnya bahwa hubungan dua orang ini sah, ya kan? Melalui KUA. Itu siapa? Umara. Maka banyak ayat yang tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada umara. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah, berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mentaati Allah, Rasulnya dan umara tadi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, hadis Bukhari. Wajib bagi kalian untuk taat kepada pemimpin, ati wasma, dengarkan dan taati, walaupun yang memerintah kamu adalah seorang budak sekalipun. Maka kalau dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kekuatan, dia umarah, dia pemimpin, maka kewajiban kaum muslimin adalah mentaati. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ayat ini sebuah perintah kepada kita untuk taat kepada ulil amri. Tentu taat yang sejalan dengan Allah dan Rasulnya, karena ayat tadi menyebutkan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Waktu kita disuruh taat kepada ulil amri, tidak ada kata-kata atiku, tapi atiullah wa atiur rasul. Setelah Rasul wa ulil amri minkum. Kita mentaati umara, pemimpin itu kalau mereka sejalan dengan Allah dan Rasulnya, selama dalam tidak kemaksiatan. Itu memahami ayat ini seperti itu. Permasalahan muncul bagi kita apa? Di dalam kaidah usul fikih, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Lihat ini kaidah fikih penting buat ibu-ibu. Kenapa kita perlu membahas surat An-Nisa ayat 59 ini? Ini dasarnya. Kenapa kita harus mempersiapkan tanggal 14 besok? Akan siapa yang kita pilih sebagai pemimpin-pemimpin kita? Dasarnya kaidah usul fikih ini. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah kepada sesuatu merupakan perintah pula kepada wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perintah itu. Kita disuruh mentaati ulil amri bukan? Kita disuruh mentaati pemimpin bukan? Maka siapkan pemimpin-pemimpin yang akan kita taati. Paham? Maka siapkan siapa yang akan kita taati. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah kepada sesuatu merupakan pula perintah kepada wasilah-wasilahnya yang bisa mengantarkan kepada perintah itu. Kita disuruh mentaati ulil amri. Terus kita tidak mempersiapkan ulil amri itu, muncullah orang yang buruk. Kira-kira kita mau taat apa enggak itu nanti? Mau betul ya? Bingung kan? Akhirnya yang ada terjadi sengketa antara rakyat karo pemimpinnya. Kenapa? Karena kita tidak menjalani proses. Proses orang itu bisa menjadi pemimpin seperti apa? Mari kita siapkan. Paham? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya akan mencontohkan perintah kepada sesuatu merupakan perintah pula kepada wasilah-wasilahnya. Antum diperintahkan sholat bukan? Kita diperintahkan sholat 5 waktu bukan? Ada nggak kewajiban sholat 5 waktu? Ada. Maka berdasarkan kaidah usul fikih tadi, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, segala sesuatu yang menjadi wasilah sholat itu terlaksana menjadi hukumnya perintah juga. Contoh, mau sholat harus berwudu. Wudu hukumnya wajib sama seperti sholat. Paham? Wudu wajib. Menutup aurat. Mau sholat, tutup auratmu. Ini wasilah untuk sholat itu diterima. Berwudu, ada nggak orang sholat tanpa berwudu sah? Nggak kan? Nggak ada. Maka perintah sholat sama saja perintah untuk berwudu. Karena untuk bisa sholat itu benar diawali dengan wudu. Wudu dikerjakan, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Ini wasilahnya untuk bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya.
Maka orang yang mau sholat, perhatikan wasilah-wasilah agar sholat itu benar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amrimu, pemerintahmu. Maka adakah kita sudah menyiapkan siapa yang akan kita taati nanti? Itu pertanyaan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini kepemimpinan dalam Islam itu merupakan perkara yang besar. Gak bisa dianggap remeh. Jangan dianggap urusan pemilu ini nanti urusan duniawi. Sudahlah, gak usah ikut-ikutan. Politik itu kotor. La haula wa la quwwata illa billah. Nasib 5 tahun ke depan ini ditentukan tanggal 14. Akankah kehidupan aman, tentram, adil, umat Islam diayomi, umat semuanya rakyat diayomi, tercipta hubungan yang manis antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara? Itu berdasarkan pemimpin yang terbentuk nanti. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti masalah kepemimpinan itu masalah besar. Lihat ini, saya ingin mengantarkan kepada pemahaman ini. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Maaf, sebelum sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad ketika di Mekah belum ada kepemimpinan negara. Umat Islam baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Kekuatan yang lemah, tidak ada masalah, tidak ada kekuatan sama sekali. Maka ketika hijrah dengan dukungan Ansor, luarlah kekuatan kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad datang sampai di sana, duduk bersama ahli kitab, bikin perjanjian namanya Piagam Madinah. Ini dasarnya, saya ceritakan sejarah. Maka jadilah Nabi Muhammad ditetapkan sebagai pemimpin di kota Madinah. Itulah negara Islam pertama. Maka berjalanlah kehidupan antara Yahudi, Muslim, Nasrani. Itu hidup dengan tertib, ramai, damai. Kenapa? Ada kepemimpinan. Maka Nabi Muhammad SAW menurut Imam Al-Qarafi mempunyai fungsi 6. Nabi Muhammad sejak di kota Madinah fungsinya menjadi 6. Yang pertama sebagai Nabi, kedua sebagai Rasul, ketiga sebagai pemimpin militer, keempat sebagai pemimpin negara, kelima sebagai pemimpin keluarga, keenam sebagai individu. Nabi Muhammad ada posisinya ketika menjadi pemimpin militer, ketika peperangan, ya kan? Ketika Nabi Muhammad mengatur urusan negara kota, menetapkan zakat, mengambil kebijakan, itu pemimpin negara. Maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, lihat ini. Demi Allah, inilah dasar bahwa dalam Islam tidak boleh 1 detik pun tanpa pemimpin. Tidak boleh 1 detik pun kekosongan kekuasaan. Harus ada pemimpin. Nabi Muhammad meninggal dunia, jasadnya belum lagi diurus, belum lagi dikubumikan. Para sahabat antara Al-Muhajirin dan Ansor itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Berbicara antara Muhajirin dan Ansor. Memang kekuatan kaum muslimin dari 2 sisi ini, Muhajirin dan Ansor. Maka kemudian aklamasi. Ya tentu setelah pembicaraan akhirnya terjadi kesepakatan, maka aklamasi. Apa aklamasinya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan posisi Nabi Muhammad dalam satu sisi sebagai pemimpin, tidak sebagai nabi, tidak sebagai rasul. Karena nabi dan rasul selesai begitu meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pemimpin umat sebelum lagi jenazahnya sebelum lagi dikebumikan. Ini menunjukkan urgensitas
Bayangin kalau sampai menguburkan udah selesai apa-apa, sampai yuk mikirna apa ya penggantinya Nabi Muhammad, nggak bisa. Berarti ada terjadi kekosongan. Bayangin kalau saat itu ada yang menyerang, ada bahaya. Dalam kondisi kaum muslimin lagi sedih, terus kekuatan musuh melawan, misalnya ya, namanya misal. Maka umat Islam bingung, ini siapa yang mau ditaati? Abu Bakar, apa Umar, apa siapa itu? Ada Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar, ada pemimpin Muhajirin, ribut itu. Maka kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum memutuskan pemimpin dulu sebelum mengungsi jenazah? Bahkan belum dikebumikan pun Nabi Muhammad sudah terpilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ini namanya mempersiapkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang kita siapkan untuk besok tanggal 14? Ayat-ayat Al-Quran tidak hanya mengatur urusan individu. Allah menginginkan keadilan, ketertiban, ketidakzaliman. Siapa yang bisa menjadikan itu terwujud? Pemimpin. Maka kepentingan kita kepada pemilu lebih besar nilai ibadahnya daripada ibadah pribadi. Ibadah, saya bilang ibadah ya, ibadah pemilu dengan ibadah sholat kita saat besok ini tanggal 14, itu nilai besarnya di sisi Allah lebih besar nilai ibadah pemilu ini. Kenapa? Karena kalau kita sholatnya baik, benar, itu urusan kita sendiri. Tapi kalau besok kita nggak benar-benar memilih yang benar, yang baik, yang amanah, kemudianlah terjadi 5 tahun ke depan tambah parah daripada keadaan sekarang misalnya, atau tidak lebih baik daripada keadaan sekarang. Saya bahasa lagi tidak mendiskreditkan siapapun, bahasa umum, antum tinggal pahami sendiri. Kalau keadaan 5 tahun ke depan lebih buruk daripada keadaan sekarang, atau tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka tanggung jawab kita itu menyusahkan orang banyak. Kita ikut andil di dalamnya. Orang itu menjadi pemimpin, salah satu poinnya saya yang ikut noblos. Maka hati-hati, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Persiapkan orang yang akan kita taati, agar ketika dia bermasalah kita tidak ikut berdosa. Maaf, orang itu terpilih sekarang seperti ini, saya nggak ikut. Kita terbebas. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dari api neraka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pertanyaannya muncul, bagaimanakah kita mengarahkan suara kita nanti? Bagaimanakah kita mempersiapkan yang akan kita pilih pada ibadah agung? Saya mengatakan dengan ibadah agung karena pahalanya besar sekali. 5 tahun kalau antum sukses mengangkat seseorang pemimpin yang pahala yang baik, maka 5 tahun pula antum ikut pahalanya. Walaupun antum tidur lagi enak, itu pahala ngiring. Kenapa? Orang itu menjadi pemimpin yang adil, yang baik, aku ikut turut serta. Maka pertanyaan tadi, apakah kepemimpinan dalam Islam? Ada 2 syarat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang diinsyaallah dirahmati Allah. Al-Quran mengatur. Jadi kalau namanya pemilu bukan syariat Islam, itu bohong. Pemilu syariat Islam, cuma caranya belum 100% secara Islam, ya kita akui. Gitu loh. Karena dalam Islam kepemimpinan itu harus ada orang safar. Saya sama Ustaz Siddiqi pergi bersafar ke Jakarta, atau sama Mas Alimin ke Jakarta bertiga, harus sunnahnya ngangkat di dalam Ustaz Siddiqi yang jadi biasa imam sholat, ya jadi imam kita. Biar nanti di tengah jalan gak ada konflik, dipimpin beliau. Sudah kita berhenti di sini, anda bareng. Coba kalau gak ada, oh belanja pemimpin ini negara, oh belanja orang boleh, ada gondok-gondokan, negara gara-gara apa? Nah, maka sunnahnya
apalagi negara. Maka dalam Islam sistemnya namanya syuro, ini namanya demokrasi. Tetapi kemudian apakah karena tidak semuanya 100% seperti Islam terus kita gak ikut-ikutan? Salah. Nanti kalau kita semua umat Islam golput, sing muncul pemimpinnya orang buruk, kemudian umat Islam dinumpuk-numpuk, ditindas. Siapa yang bersalah? Ya kita sendiri. Maka selama dalam kondisi darurat seperti ini belum sesuai 100% dengan syariat Islam, tetap wajib memilih. Maka ibadah tanggal 14 Agustus nanti adalah ibadah agung. Dan mari kita persiapkan. Al-Quran di dalam surat Al-Qasas dan surat Yusuf menyebutkan 2 syarat menjadi pemimpin. Orang yang diamanahi jabatan itu syaratnya 2. Entah jabatan di legislatif, entah jabatan dia sebagai kepala negara legislatif, baik itu di pusat, provinsi maupun daerah. Ini 2 ini. Lihat, gak banyak-banyak itu. Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-28, ketika Nabi Allah Musa lari dari Mesir ke Madian dan menolong anak-anaknya Nabi Allah Shu'aib yang perempuan-perempuan ketika mengambil air untuk memberi makanan ternak. Maka setelah selesai urusan ini, anaknya mengatakan kepada bapaknya, ya abadi istajirhu, wahai bapakku, mari kita angkat orang ini untuk ngurusi kita. Nah, kan sama kan diberi jabatan. Ya abadi istajirhu, wahai bapakku, berikan dia kesempatan untuk mengurusi kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya orang yang akan kau beri jabatan ini dasarnya 2, kata anak-anaknya Nabi Shu'aib. Al-qawi al-amin, orang yang kuat dan yang terpercaya. Lihat ini, al-qawi al-amin, yang kuat. Kata para ulama, al-quwwah quwwatul ilmi. Yang dimaksudkan dengan kekuatan itu adalah quwwatul ilmi. Tentu di luar kekuatan agama yang baik, di luar kekuatan fisik yang sehat, maka yang dimaksudkan dengan kuat adalah kuat kompetensinya. Siapa yang akan kita pilih besok? Orang yang berkompeten. Kompeten karena ada kesehatannya, ya kan, sehat. Dia muslim kalau menurut agama kita tambahannya. Dia punya ilmu untuk bisa ngatur negara. Dia punya pengalaman untuk bisa ngatur negara. Ini namanya kompetensi. Al-quwwah al-amin, yang terpercaya, yang selama ini bisa dilihat track recordnya ketika menjalani sesuatu itu. Oh, ini orang baik, ini selalu sesuai dengan perintah. Maka track recordnya, jejak rekam jejaknya itu bisa untuk menganalisa ini orang terpercaya atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Allah mengatakan 2, al-quwwah al-amin. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang akan kau berikan jabatan ini orang yang kuat. Karena Nabi Allah Musa itu fisiknya Masya Allah. Bahkan kan aku mengikuti ceritanya ya, Nabi Musa ketika masih di Mesir, mukul pun bisa mati langsung. Bahasanya kita Mike Tyson berkalah. Itu kekuatan, sebuah kekuatan. Maka kata anaknya, inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Maka ibu-ibu dari sekarang siapkan, baca, lihat rekam jejaknya, kompetensinya, tentang amanahnya. Kalau itu ada di antara 3 paspor, pilihlah. Bismillah, tawakal sama Allah. Saya tidak mengatakan apapun calon itu. Saya tidak lagi mengatakan kampanye, dan ini murni ilmiah. Tanggung jawablah kepada Allah, karena ini ibadah. Kalau ada keburukannya, antum ikut berdosa. Tapi kalau lahir pemimpin yang baik, maka antum dapat pahalanya walaupun tidur, gak pernah berbuat apa-apa. Karena yang kerja orang yang kita percayai tadi. Yang kedua, surat Yusuf, kalau nggak salah ayat yang ke-54 atau 56.
Cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau di Mesir. Setelah selesai dari cerita tentang dia di penjara, terkuak fakta bahwa Nabi Allah Yusuf itu tidak punya salah, maka dikeluarkan dari penjara dan bertemu dengan raja. Innaka yawma ladaina makinun amin. Engkau hari ini mempunyai kedudukan yang teguh, yang kuat, sebagai orang yang baik, al-amin, yang terpercaya. Diberikan pengantar oleh raja sedemikian, diangkat derajatnya. Engkau punya kedudukan yang kuat dan kamu terpercaya. Kamu selama ini baik tapi jadi korban bahkan, ya kan? Di penjara tanpa dosa. Apa kata Nabi Allah Yusuf kepada raja? Ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku menteri perbendaharaan atau menteri keuangan bahasa kitanya. Inni hafizun alim. Sungguh aku orang yang pandai menjaga dan berilmu. Aku pandai menjaga dan berilmu. Sama kan kompetensi dan amanah. Jadi pemimpin itu cuma dua syaratnya. Di luar masalah agama Islam loh ya. Pemimpin wajib muslim. Alhamdulillah. Presiden-presiden yang akan datang muslim. Maka kita dalam urusan presiden, kita pilih di antara tiga ini sah, ya kan? Tinggal al-quwwah, al-amin, hafizun, alim. Yang itu artinya dua, kuat kompetensinya, dua orang itu terpercaya. Lihat rekam jejaknya, bagaimana selama ini orang itu dalam mengemban kepemimpinan, dalam kepercayaan sebelumnya. Silakan, baik Prabowo, baik Ganjar, baik Anies, ketiga-tiganya pernah menjalani kepemimpinan sebelumnya. Lihat rekam jejaknya. Hafizun, alimun, diakah dia punya kompetensi sehingga menjalankan dengan baik? Diakah orang yang amanah, yang bisa menjaga, membahagiakan, menyenangkan, menimbulkan ketentraman, ketertiban, atau tidak? Lihat. Adapun kalau legislatif otomatis lihat yang mau dipilih muslim. Kemudian baru hafizun, alimun, yang punya kompetensi dan punya amanah. Ikhwati fiddin rahimakumullah, dengan dua, kuat kompetensinya dan rekam jejak amanah, bisa diberikan amanah, kepercayaan untuk mengemban urusan umat. Itu selesai. Perhatikan dari sekarang, ikuti fasilitas ketika debat presiden, ikuti masa kampanye ini untuk mencari tahu, dan nanti ketika sudah waktunya tanggal 14, tetapkan pilihan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, punya apa? Tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, tawakal, baik, setelah itu coblos cus. Dari pemimpin baik di legislatif maupun presiden, maka berhati-hatilah dalam menetapkan pilihan dengan dua dasar itu. Kenapa? Karena saya ingin menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu doanya mustajabah karena kekuatan seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memilihkan pemimpin itu, carilah yang betul-betul, berdoalah, berusahalah, cari tahu sampai kepada dua kesimpulan tentang kompetensi dan amanah itu ada, tawakal sama Allah. Karena Rasulullah SAW sudah mendoakan laknat maupun rahmat. Bagaimana keadaan pemimpin itu? Bagaimana rahmat itu datang? Bagaimana laknat itu datang? Itu bagaimana keadaan pemimpin yang kita ikut memilihnya.
dan kita yang memilih orang itu, maka rahmatnya orang itu yang Allah berikan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi kepada para pemilihnya sepanjang 5 tahun ke depan. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma man waliya min umuri ummati syai'an farafaq alaihi farafaq alaihi, wa man waliya min umuri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk menguasai atau berkuasa atas umat dan dia lembut baik, melindungi, menyenangkan, farfuq alaih, maka lembutilah orang itu, baikilah orang itu, rahmatilah orang itu. Jadi kalau kita memilih nanti kemudian dengan pilihan kita yang sudah berusaha tadi, subhanallah, plus orang itu memimpin dengan baik, Allah memberikan rifq, kelembutan, kebaikan, rahmat bukan hanya kepada pemimpin itu, tetapi kepada rakyat yang memilihnya. Tapi naudzubillah min dzalik, sebaliknya, Bu, wa man waliya min umuri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa yang berkuasa atas umatku ini kemudian dia menyusahkan, menyulitkan, zalim, fashquq alaihi, maka zalimilah dia, balaslah dengan kesusahan kepada orang itu. Kalau kita ikut terlibat dengan orang ini muncul sebagai pemimpin karena kita yang ikut mencoblos, sama. Man ta'anna ala syarrin walau bi syarri kalimatin kana syarikan lah. Barang siapa yang berserikat, bersekongkol dengan sebuah keburukan, maka pahalanya sama, maka dosanya sama. Man ta'anna ala syarrin, barang siapa yang tolong-menolong dalam keburukan, orang itu yang buruk kita pilih, berarti kita ikut menolong kepemimpinan yang buruk. Walau bisa beri kalimatin, walaupun dengan sebutas kata atau sebutas coblosan tapi melahirkan orang yang berkuasa, yang mampu membuat kebijakan, yang kebijakannya menyusahkan orang banyak. Apa kata Rasulullah? Usbuq alaih, susahkan orang itu, termasuk orang yang memilihnya. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong-menolong dalam pelanggaran dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka Bu, Pak, ini ibadah besar. Kalau antum sholat pahalanya karena urusan pribadi ya pahala, tapi ketika antum berbuat sesuatu pahalanya bisa mengena kepada orang banyak, mendatangkan maslahat, manfaat untuk orang banyak. Sebanyak apa yang orang mendapatkan pahala, antum ikut bersama di situ. Khairukum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka kalau kita bisa ikut menciptakan, melahirkan pemimpin yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka orang itu memberikan manfaat untuk orang banyak, kita pahalanya sama sejumlah orang yang disenangkan dengan kepemimpinan keadilan yang tercipta dari pemimpin yang kita ikut pilih. Paham ya? Maka naudzubillah min dzalik, jangan tergoda dengan serangan fajar yang artinya cuma 50.000, paling boleh 100.000. Bahkan beberapa waktu yang lalu kuat isinya cuma 20.000, 20.000. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya sogokan, haram satu. Yang kedua, hasil dari orang yang kita pilih itu buruk, sepanjang 5 tahun kita bertanggung jawab. Tidurnya kita itu dilaknati. Kenapa? Maaf dengan jauh, anggap aja Fir'aun yang muncul, maka rakyatnya kurang ajar Fir'aun, moga Allah menghancurkan.
kata-kata yang buruk untuk si Fir'aun ini. Maka sama saja kata-kata buruk itu tertuju untuk kita, karena kita yang memilih Fir'aun itu. Paham? Maka berhati-hatilah dengan ibadah agung di tanggal 14 Februari besok. Man a'anna ala syarrin walau bisyarri kalimatin kana syarikan lah. Orang yang tolong-menolong dalam keburukan walaupun dengan sekalimat siji atau sekujus itu dong. Kana syarikan lah, dia berserikat dalam dosanya atas munculnya kezaliman. Maka ayatnya sudah jelas, ya kan? Kategorinya mengatakan pemimpin yang baik sudah jelas, tinggal kita ikhtiar dari sekarang. Cari tahu, tetapkan pilihan kita di atas syariat Islam. Berdoalah kepada Allah, lahirlah kepemimpinan yang baik. Itu harapan kita di atas ikhtiar syar'i. Terakhir, saya ingin menutup dengan surat Al-Baqarah ayat 166 kalau tidak salah. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ayat ini bercerita tentang orang zaman dahulu. Zaman dahulu ketika dakwah Islam itu disampaikan kepada umat-umat terdahulu, itu kadang menolak nabinya. Ini ayat berkaitan dengan syirik sebenarnya, dengan kesyirikan. Tetapi dasarnya orang itu berbuat syirik karena ikut-ikutan pemimpin. Orang-orang dulu, orang-orang yang lemah itu melihatnya pemimpinnya ikut beriman, ya kan dia beriman. Pemimpinnya menolak, ya ikut nolak. Ternyata nanti di akhirat, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika nanti di akhirat, orang yang diikuti dan yang mengikuti pemimpin dan rakyatnya, kedua-duanya di neraka, masing-masing berlepas diri, gak bertanggung jawab dengan yang terjadi. Bonggat siapa kowe milih aku, bonggat siapa kowe ngikuti aku, tanggung jawabmu, aku yang tanggung jawab dewek. Itu Allah mengatakan, wa ma hum bikharijina minan nar. Maka kedua-duanya, pemimpin dan rakyatnya yang dulu menolak nabinya dan tetap mempertahankan kesyirikan karena mengikuti pemimpinnya, sama-sama di neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka selama-lamanya tidak akan keluar dari neraka. Fana tabarra'u kama tabarra'u minna. Ya Allah, berikan kami kesempatan hidup di dunia lagi untuk kami bebas dari orang ini. Enggak. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka kerugian amal mereka. Orang yang memilih dan yang dipilih, kalau sama-sama dalam keburukan, sama-sama di neraka. Maka pemimpin nanti yang akan dipilih, kita yang memilih, dia yang dipilih, kalau itu buruk, zalim, sama saja Allah mengatakan neraka. Ayatnya jelas surat Al-Baqarah ini yang tadi saya sebutkan. Hati-hatilah dengan ibadah agung di tanggal 14 besok. Walaupun minkum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu mencerahkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa mendapatkan pemimpin yang qawiyun, pemimpin yang amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Sudah sedikit kami informasikan di Yayasan Masjid Al-Baitus Salam ada salah satu unit mengumpul infak zakat sedekah bagi Bapak Ibu yang hendak berinfak bersedekah, monggo bisa menghubungi UPZ Baitus Salam. Atau ingin bersedekah tapi mungkin ingin repot tidak bisa datang ke sini, insya Allah petugas kami juga ada yang siap untuk